A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'd. Baik teman-teman sekalian, ikhwan sekalian, sekarang kita akan menjelaskan syarah kitab Al-Jurmiyah. Sekarang kita akan belajar tasrif. Nah, sebelum kita akan belajar tasrif ini, teman-teman sekalian harus perlu ketahui dulu apa itu tasrif, dan ini harus diingat teman-teman sekalian, ya. Jadi tasrif adalah perubahan kata dasar ke kata yang lain untuk menghasilkan makna tertentu. Jadi ini diingat baik-baik bahwa tasrif adalah perubahan kata dasar ke kata yang lain untuk menghasilkan makna tertentu. Nah, teman-teman sekalian, tasrif ini terbagi atas dua, yaitu tasrif istilahi dan tasrif lugawi. Nah, di sini kita akan jelaskan tasrif istilahi. Tasrif istilahi, teman-teman sekalian, adalah perubahan bentuk kata dari satu zigot ke zigot yang lainnya. Nah, zigot ini adalah bentuk kata seperti fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, isim, dan lain-lain. Nanti kita akan ketahui setelah kita lihat tasrif perubahan kata dasar ke kata yang lainnya. Nah, ini contohnya teman-teman sekalian, tasrif istilahi untuk kata daraba, memukul, menjadi daraba, telah memukul, yadribu, sedang memukul atau akan memukul. Darban, pukulan atau pemukulan. Daribun, yang memukul. Madrubun, yang dipukul. Idrib, pukullah. La tadrib, jangan pukul. Madribun, tempat memukul. Midrabun, alat memukul. Jadi ini contoh tasrif perubahan kata dasar daraba menjadi kata yang lainnya untuk menghasilkan makna tertentu. Sebelum kita mentasrif contoh kata yang lainnya, maka di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu urutan perubahan kata tasrif. Yang pertama, teman sekalian, daraba artinya telah memukul. Ini adalah fi'il madhi, menjelaskan peristiwa yang telah terjadi. Kemudian yang kedua adalah yadribu, sedang memukul atau akan memukul. Ini fi'il mudhari yang menjelaskan peristiwa yang sedang terjadi. Kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian, adalah darban, artinya pukulan, isim masdar, kata kerja yang dirubah menjadi kata benda. Jadi darban artinya pukulan adalah isim masdar atau kata kerja yang dirubah menjadi kata benda. Kemudian yang keempat, daribun, yang memukul, isim fa'il, pelaku atau seseorang yang melakukan suatu pekerjaan. Yang kelima, teman-teman sekalian, madrubun, yang dipukul, isim maf'ul, yang menerima pukulan, objek yang menerima tindakan. Kemudian yang keenam, idrib, pukullah, fi'il amar, kata kerja perintah, yaitu adanya perintah dari pembicara. Kemudian yang ketujuh, la tadrib, jangan kamu pukul. Ini fi'il nahyi atau larangan. Kemudian yang kedelapan, madribun, tempat memukul atau waktu memukul. Nah, jadi madribun di sini adalah dia isim makan dan isim zaman. Jadi dia bisa bermakna tempat pemukulan atau waktu pemukulan. Nah, untuk membedakannya dari kedua ini dengan melihat konteks kalimat tersebut. Kemudian yang kesembilan, teman-teman sekalian, ini tambahan, yaitu midrabun, alat untuk memukul. Ini namanya disebut dengan isim alat, bermakna alat yang digunakan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Nah, contoh lain tasrif istilahi untuk kata jalasa. Jadi kita berikan contoh lain tasrif istilahi untuk kata jalasa. Menjadi jalasa, telah duduk, yajlisu, sedang duduk, julusan, kedudukan atau jalsun, jalisun, yang duduk. Nah, ini isim fa'il
Kemudian majlusun, majlusun yang diduduki. Ijlis, duduklah. La tajlis, jangan kamu duduk. Majlisun, tempat duduk atau tempat pertemuan. Mijlasun, alat untuk duduk. Sekarang kita masuk pada latihan mentasrif kata qara'a yang artinya baca. Qara'a telah membaca, fi'il madhi, artinya peristiwa yang telah terjadi, peristiwa di masa lampau. Yaqra'u, sedang membaca, fi'il mudhari. Qara'a, bacaan, isim masdar, ya. Kemudian qari'un, yang membaca atau isim fa'il. Maqru'un, yang dibaca, isim maf'ul. Iqra', bacalah, fi'il amr. La taqra', jangan kamu baca, fi'il nahyi. Maqra'un, waktu membaca atau tempat membaca, isim makan dan isim zaman. Miqra'un, alat untuk membaca, isim alat. Demikian contoh tafsir perubahan kata dasar ke kata yang lainnya. Maka teman-teman sekalian tinggal dikembangkan saja pada kata yang lainnya. Misalnya seperti kataba, telah menulis. Yaktubu, sedang menulis, kemudian diteruskan. Misalnya lagi fa'ala, telah berbuat. Yaf'alu, sedang berbuat. Kemudian zahaba, telah pergi. Yazhabu, akan pergi. Nah, ini teman-teman sekalian, nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan menjelaskan tasrif lugawi. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu fiik.